Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum kita belajar, Bu Guru sampaikan ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis dan menilai ketentuan pernikahan dalam Islam melalui studi kasus dan referensi yang valid, serta dapat memberikan alasan logis mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam konteks sosial saat ini. Kedua, siswa mampu membuat proposal pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Islam serta menerapkan konsep-konsep seperti rukun dan syarat nikah dalam situasi praktis dan sosial yang relevan. Pelajaran pertama, kita bahas dulu tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan dalam bahasa Arab, yaitu an-nikah berarti himpunan. Sedangkan istilah yaitu suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata an-nahtuka atau menikahkan dan zawajtuka atau mengawinkan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Yang pertama adalah mubah. Mubah itu hukumnya boleh. Yang kedua adalah wajib. Wajib bagi siapa? Yaitu seseorang yang mampu lahir batin dan takut terjerumus ke dalam perzinaan. Ketiga adalah sunnah. Keempat makruh, belum mampu untuk menikah tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah haram, belum mampu menikah tetapi memaksakan menikah, itu tidak boleh nggih. Kemudian proses pernikahan dalam Islam itu ada melakukan ta'aruf, meminang atau khitbah, terus yang terakhir ada mas kawin atau mahar. Kita lanjut ke rukun nikah. Yang pertama, calon suami. Calon suaminya harus Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, kemudian laki-laki sejati, dan berumur minimal 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, calon istri. Ketentuannya ada Islam, baligh, berakal, sehat, jasmani dan rohani, perempuan sejati, dan berumur minimal 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, wali calon istri, seorang laki-laki yang Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Kemudian keempat, dua saksi, seorang laki-laki, calon suami harus mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Terakhir, sigot atau redaksi ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah dan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Kedua hal tersebut harus dinyatakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian ada walimatul urs atau resepsi pernikahan. Walimatul urs adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah. Selesai dengan tujuan perwujudan rasa syukur kepada Allah. Hukum walimatul urs adalah sunnah. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah kewajiban suami terhadap istri. Wajib menggauli istri dengan cara yang baik, memberi nafkah lahir kepada istri, mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perempuan, wajib berlaku adil dan bijaksana, wajib menutup aib istri. Ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kemudian kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami pemimpin keluarga.
Kemudian yang kedua, wajib mentaati suami selama tidak dalam kemaksiatan. 3. Memenuhi kebutuhan suami dan keluarga. 4. Mendahulukan hak suami di atas hak orang tua. Selanjutnya, menjaga harta suami dengan baik. Terus berpenampilan menarik di hadapan suami. Dan terakhir, menjaga kehormatan. Selanjutnya kita bahas tentang hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak, melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terangan atau kiasan. Kedua, hulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Ketiga, ila, sumpah seorang suami yang mengatakan tidak akan meniduri istri selama 4 bulan atau lebih. Yang keempat, fasa, pembatalan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu, seperti seorang suami menikahi non-muslim kemudian istrinya mu'alaf. Kelima, li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Terakhir, sigor, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Contohnya seperti punggungmu seperti punggung ibuku. Hal-hal yang timbul akibat talak. Yang pertama ada idah. Idah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki setelah bercerai. Macam-macam idah, ada idah mati, idah hamil, idah karena talak, fasa, dan hulu. Kemudian ada juga yang namanya rujuk. Rujuk adalah upaya kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara suami dengan istri. Hukum rujuk wajib jika menjadi lebih baik dalam rumah tangga. Sunnah, kembali suami kepada istri untuk memperbaiki rumah tangga. Haram jika membawa mudorot. Makruh, rujuk tidak dapat memperbaiki rumah tangga. Mubah. Kita lanjutkan, macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. 1. Pernikahan semahram. Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ada 3 macam, yaitu mahram keturunan, perkawinan, dan sepersusuan. Kedua, nikah sigor. Pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang disepakati dengan perjanjian tanpa mahar. Ketiga, nikah tahlili. Menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Keempat, nikah mut'ah. Nikah kontrak karena menikah hanya dilakukan untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Kelima, nikah dalam masa iddah. Perempuan yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah sehingga dilarang untuk menikah sampai habis masa iddahnya. 6. Nikah beda agama. Menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang musyrik atau kafir dilarang dalam Islam. Kita lanjutkan ke prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip cinta, damai, dan kasih sayang. Kedua, prinsip berperilaku sopan dan beradab. Ketiga, prinsip kesejajaran dalam saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip saling bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya kita bahas tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Dan terakhir, kelima, dapat membentuk keluarga yang Islami. Kesimpulannya yaitu pernikahan adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman,
seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila telah siap lahir dan batin agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, sehingga mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar dari perceraian atau hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Oke anak-anak, demikianlah materi tentang pernikahan. Ya, semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian. Sekian dari Bu Guru, apabila ada salah kata, Bu Guru minta maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.